Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenankan saya untuk berkenalan ya. Nama saya Anjas Nur Halifah, bisa dipanggil dengan Bu Anjas. Saya mengajar Sejarah Kebudayaan Islam kelas 7J di MTS Negeri 2 Klaten. Langsung saja kita ke materinya ya. Di sini saya akan membahas sedikit tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi, jauh sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau sudah dikenal sebagai orang yang baik dan jujur. Bahkan masyarakat Mekah pun mengakuinya. Pada akhirnya, tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijriah, ketika usia beliau genap 40 tahun, beliau diangkat ketika sedang bertahanus di Gua Hiro di Jabal Nur. Pengangkatannya sebagai nabi ditandai dengan turunnya malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Di sini sudah ada teks bacaannya. Mari kita baca bareng-bareng ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya adalah, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Turunnya Al-Quran pertama dalam sejarah Islam dinamakan Nuzulul Quran. Setelah itu, turun wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Setelah menerima wahyu Al-Quran surat Al-Mudaththir yang berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Muhammad berdakwah menyiarkan ajaran Islam kepada umat manusia, mulailah beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, ini ada golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan sanak kerabat Nabi yang mau menerima dakwahnya. Di antaranya adalah Siti Khadijah, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Zubair bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Bilal bin Rabah, dan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Rasulullah berdakwah secara terang-terangan ke seluruh lapisan masyarakat, baik golongan bangsawan maupun budak serta negeri-negeri lain, dilakukan pertama kali di Bukit Sofa. Ketika itu, pamannya Abu Lahab sangat menentang keras dakwah Nabi. Peristiwa tersebut diabadikan dengan surat Al-Lahab. Selanjutnya, yang kedua yaitu prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan. Masyarakat Arab Jahiliyah memiliki kepercayaan kepada berbagai Tuhan, yang seperti penyembahan berhala, penyembahan bulan dan bintang, penyembahan jin, roh, dan arwah nenek moyang, dan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sementara itu, Islam datang dengan membawa ajaran tauhid, penyembahan hanya kepada Allah yang Maha Esa, tak beranak dan tak diperanakan. Begitu juga yang berkaitan dengan kebudayaan. Kebudayaan Arab pra-Islam sangat dipengaruhi oleh mitologi dan ajaran-ajaran sesat lainnya, sedang Islam membawa peradaban atau kebudayaan baru berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Rasulullah SAW mendapat tugas mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Padahal, ajakan tersebut bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan. Pada awalnya, masyarakat Arab pra-Islam tidak percaya akan hari kiamat, hari pembalasan, sampai ada di antara mereka bertanya-tanya, mana mungkin tulang belulang yang hancur sudah dapat dibangkitkan dan dihidupkan kembali?
Padahal Islam mengajarkan dan memperingatkan kepada manusia bahwa dunia ini hanya sementara dan tempat yang abadi adalah akhirat. Rasulullah memprioritaskan dakwahnya untuk mempercayai adanya hari kiamat, maka perlu menjaga kehidupannya agar selalu sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan akan mendapat balasan kebaikan, sebaliknya setiap kejahatan akan mendapat balasan yang setimpal. Rasulullah berusaha meyakinkan umatnya akan janji Allah yang bagi orang beriman. Yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki adat atau tradisi yang melanggar etika atau akhlak dan hak asasi manusia seperti perjudian, mabuk-mabukan, perampokan, perzinaan, dan perbuatan yang melanggar hukum dan tatanan sosial masyarakat. Sementara Islam selalu mengajarkan perbuatan terpuji seperti tolong-menolong sesama manusia, melarang melakukan fitnah, mengambil hak orang yang bukan miliknya, melarang mabuk-mabukan, melarang perzinaan, melarang penguburkan bayi hidup-hidup, dan ajaran terpuji lainnya. Kehidupan tersebut dikenal dengan masa jahiliyah. Mereka merasa bodoh dalam intelektual, tetapi mereka bodoh dalam perilaku yang cenderung merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Sehingga Rasulullah secara bertahap merubah perilaku mereka agar menjadi makhluk yang baik dan benar. Rasulullah mencontohkan dalam kehidupannya sehari-hari. Rasulullah sudah terkenal dengan Al-Amin sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Masyarakat Mekah mengakui akan kebaikan dan kejujuran Rasulullah SAW. Al-Quran mengabadikan akhlak Nabi Muhammad dalam surat Al-Qalam ayat 4. Yang ketiga, tentang respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, masyarakat kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam di tengah-tengah kehidupan mereka. Para tokoh masyarakatnya mulai menyebarkan isu yang tidak benar mengenai ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh oleh isu-isu yang menimbulkan fitnah tersebut. Salah satu tokoh kafir Quraisy yang selalu menghalangi gerakan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab. Ia menghasut masyarakat Abu Quraisy supaya membenci Nabi Muhammad SAW dan Islam. Bahkan Abu Thalib, paman Nabi yang memelihara dan mengasuhnya sejak kecil, juga dihasut untuk melarang Nabi Muhammad SAW agar tidak menyebarkan agama Islam. Ia mendapat ancaman dan dipaksa untuk memenuhi keinginan masyarakat Quraisy tersebut. Bahkan Abu Thalib pun sempat memujuk Rasulullah SAW agar bersedia menghentikan dakwahnya karena banyak tokoh masyarakat kafir Quraisy yang mengancamnya bila ia tidak berhasil mewujudnya. Setelah mendengar perkataan dan tekad bulat Rasulullah SAW untuk terus berjuang, Abu Thalib tidak bisa berbuat banyak kecuali menyerahkan sepenuhnya kepada Nabi dengan berpesan agar waspada dalam menyebarkan Islam dan berusaha menghindari ancaman masyarakat Quraisy. Kegagalan dalam pendekatan secara kekeluargaan, akhirnya pemimpin masyarakat Quraisy lainnya menjumpai Abu Thalib untuk membujuknya agar bisa menghentikan dakwah keponakannya. Kali ini bukan ancaman yang diberikan, melainkan tawaran. Ia menawarkan seorang pemuda tampan bernama Amrah ibnu Walid yang usianya sebaya dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata, "Hai Abu Thalib, Muhammad saya tukarkan dengan pemuda ini. Peliharalah orang ini dan serahkanlah Muhammad kepada kami untuk kami bunuh." Setelah mendengar ancaman dan tekanan tersebut, Abu Thalib menjawabnya dengan suara lantang, "Hai orang kasar, silakan dan berbuatlah sesukamu, aku tidak takut." Kemudian Abu Thalib mengundang keluarga Bani Hashim untuk meminta bantuan dan menjaga Nabi Muhammad SAW dari ancaman dan penganiayaan kafir Quraisy, sehingga kaum kafir Quraisy gagal dalam melakukan tekanan kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, pemimpin Quraisy mengutus Utbah ibnu Rabi'ah untuk membujuk Nabi Muhammad SAW agar menghentikan dakwahnya. Untuk itu, ia menawarkan beberapa pilihan kepada Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Quraisy yang tidak senang dengan ajakan Rasulullah telah berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Rasulullah yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah. Masyarakat Quraisy yang tidak senang dengan ajakan Rasulullah terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Di antara sahabat Rasulullah
Yang mendapat siksaan dari kafir Quraisy adalah Bilal bin Rabah. Penganiayaan dan siksaan tersebut ternyata tidak hanya dialami oleh hamba sahaya dan orang miskin saja, tetapi juga dialami oleh Abu Bakar Asy-Siddiq dan Zubair bin Awam. Pelajaran yang dapat diambil dari peristiwa tersebut adalah bahwa apapun resiko yang akan dihadapi kaum muslim dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai keislaman harus dihadapi dengan keteguhan jiwa, kesabaran, dan tawakal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menolak keras ajaran Rasulullah itu adalah: yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Dan yang terakhir, hilangnya perdagangan patung. Yang selanjutnya yaitu tantangan dan rintangan. Untuk memulai dakwahnya secara terang-terangan di hadapan kaum kafir Quraisy, Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Namun, mereka justru semakin membenci ajaran Islam yang dibawa Nabi, menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara. Di antaranya penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Kaum kafir Quraisy telah menghina Rasulullah sebagai orang gila, tukang sihir, anak celaka, dan lain-lain. Bahkan Rasulullah pernah dilempari kotoran domba, rumah beliau dilempari sampah dan kotoran, diletakkan duri yang tajam di depan rumahnya agar beliau celaka. Naudzubillah min dzalik ya. Yang selanjutnya yaitu penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk juga Islam, tidak lama kemudian Bilal disiksa oleh majikannya dengan dijemur di tengah terik matahari, sambil dilempari batu dan dicambuk, kemudian ditimpakan batu besar di tubuhnya. Bilal kemudian diselamatkan oleh Abu Bakar dengan cara dibeli dari majikannya dengan harga yang sangat tinggi. Penyiksaan kecil lainnya menimpa ayah dan ibu Ammar bin Yasir. Mereka dibunuh dengan ditusuk jantungnya oleh Abu Jahal. Yang selanjutnya, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Dalam memujuk Nabi, kaum kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk memujuk Rasulullah dengan harta, wanita-wanita cantik, dan bahkan Nabi akan diangkat menjadi raja asalkan Rasulullah menghentikan kegiatan dakwahnya untuk menyebarkan agama Islam. Namun semuanya ditolak oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, memujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Untuk memujuk Nabi, kaum kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan. Mereka meminta Nabi untuk menyembah Lata dan Uzza dalam beberapa hari. Kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Lalu membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Karena selalu gagal dalam tindakan secara langsung terhadap Nabi, maka kaum kafir Quraisy beralih mempengaruhi dan membujuk paman Nabi, Abu Thalib, agar Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Mereka memprovokasi dengan memberikan ganti Rasulullah dengan seorang pemuda yang gagah dan ganteng. Dengan syarat Abu Thalib tidak menghalangi mereka membunuh Nabi karena ajarannya bertentangan dengan ajaran para pendahulu dan nenek moyang bangsa Arab. Selanjutnya, menghasut masyarakat Mekah. Kaum kafir Quraisy merintangi dakwah Nabi dengan mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah dan bacaan Al-Quran sebagai jampi-jampi yang membuat mereka termenung. Bahkan mereka mengancam dan tidak segan-segan akan membunuh jika mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pengasingan dan pemboikatan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Salah satu hambatan yang sangat menyengsarakan kaum muslimin adalah pengasingan dan pemboikatan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kafir Quraisy melarang siapapun untuk berinteraksi dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, melakukan transaksi jual beli, menikahi dan dinikahi, menengok yang sakit atau menolong mereka. Dan yang terakhir yaitu mempengaruhi pemimpin negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam. Ketika sahabat Nabi hijrah ke Habsyi, kafir Quraisy datang menghadap raja yang beragama Nasrani dengan menjelaskan tentang ajaran Islam dengan tidak benar. Namun setelah dikonfrontir dengan umat Islam yang dijuru bicarai Ja'far, akhirnya mereka kalah dan Raja Hashim memberikan jaminan keamanan kepada umat Islam untuk hidup tentram di negaranya. Yang terakhir tentang modal kesuksesan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Mekah. Rasulullah SAW menghadapi segala tantangan dan ancaman dari kafir Quraisy dengan sabar. Perjuangannya terus dilakukan dengan gigih sehingga pengikutnya terus bertambah.
Keberhasilan tersebut tidak lepas dari karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Karakter tersebut antara lain sabar, kegigihan dan keuletan, berakidah yang benar dan kuat, akhlak terpuji dan menjauhi kemungkaran, dan kesetaraan derajat. Karakter yang dimiliki Nabi bagus sekali ya. Ayo kita sama-sama belajar memperbaiki diri. Sampai di sini dulu ya pertemuan kali ini. Jika ada yang masih kurang paham bisa langsung tanya ke saya. Untuk selanjutnya tugasnya kalian mengerjakan LKS halaman 15-18. Dikerjakan ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.